Bapak Ibu, saudara-saudari, putra-putri Bunda Maria yang saya kasihi, apabila kita terluka sangat dalam, wajar bahwa kita tak mampu mengampuni orang yang melukai kita. Apabila orang minta maaf kepada kita atas kesalahan yang telah mereka lakukan, kita selalu enggan untuk secepatnya membebaskan orang itu dari tekanan rasa bersalah. Ada 1001 macam alasan untuk tidak memberi ampun kepada orang yang bersalah kepada kita. Saya tidak mau mendukung sikapnya yang tidak bertanggung jawab. Ada alasan, saya akan membuat dia menderita. Dia harus menanggung konsekuensi dari tindakannya yang salah. Ada yang mengatakan, saya tidak mau mengambil prakarsa, saya tidak mau melangkah duluan, sebab saya adalah korban. Ia bahkan tidak mau menunjukkan penyesalan. Jadi bagaimana mungkin saya mengampuninya? Saya tidak mau menunjukkan belas kasih kepada dia. Ini masalah keadilan. Kita selalu memberikan alasan seperti itu. Jadi tidaklah fair untuk kita memberi pengampunan kepada orang yang bersalah. Saudara terkasih, ingatlah, barang siapa tidak mau mengampuni orang lain, ia memutuskan jembatan yang harus ia lalui.
saudara-saudari yang terkasih, dalam menghadapi ketidakadilan yang paling buruk terhadap kita, atau terhadap keluarga kita, atau terhadap rumah tangga kita, atau terhadap marga kita, atau terhadap bangsa kita, pengampunan merupakan satu-satunya jalan menuju kebebasan. Kalau tidak, entah dengan secara aktif kita menyerang atau secara pasif menolak pengampunan, maka kita ikut andil dalam melestarikan lingkaran kekerasan yang akan mengakibatkan kematian. Tanpa pengampunan, hidup kita akan dikuasai oleh kebencian dan balas dendam. Tidak mau mengampuni adalah menghukum dan menawan diri kita sendiri, bahkan juga keluarga kita. Dengan sikap seperti ini, kita akan terus-menerus dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan gelap yang diluncurkan dari dasar kekerasan. Kita menjerumuskan diri sendiri ke dalam hukum balas dendam, dan akhirnya kita menjadi penindas bagi diri kita sendiri. Saudara terkasih, terkait dengan balas dendam, permasalahannya adalah orang tidak tahu proses permasalahan yang akan muncul seimbang dengan dendam itu. Kalau Anda melukai saya dan saya membalas dendam melakukan tindakan yang sama, mungkin saya berpikir bahwa saya telah memberikan Anda apa yang pantas Anda terima, tidak lebih. Rasa keadilan Anda akan memaksakan Anda membalas juga terhadap saya, dan kali ini lebih keras lagi. Kemudian akan datang giliran saya juga, dan saya akan membalas lebih keras lagi. Akan terjadi lingkaran kebencian dan kekerasan yang cenderung semakin meningkat tanpa henti. Nah, saudara terkasih, yang mampu memutuskan mata rantai kekerasan hanyalah karunia agung pengampunan. Pengampunan memiliki kekuatan kreatif untuk menolong kita mengatasi kungkungan rasa sakit masa silam, untuk memutuskan kita dari rantai balas dendam yang tak berakhir, dan memberikan kenyamanan bagi para pelaku kesalahan maupun bagi korban kesalahan. Seperti pernah dinyatakan oleh Mahatma Gandhi, dia katakan, kalau kita semua dikendalikan oleh hukum mata ganti mata, seluruh dunia akan buta. Nah, satu-satunya terobosan adalah pengampunan. Kalau kita cukup disiplin untuk membatasi pembalasan kita pada tingkat yang setara dengan hanya memberikan pukulan sebagai balas untuk pukulan yang sama artinya dengan mata ganti mata, benarkah tindakan itu memberikan kita kepuasan? Dengan cara itu, kita menciptakan satu luka kecil pada orang yang telah menimbulkan luka kecil pada diri kita. Kita membalas hanya sebatas atau seimbang dengan kejahatan yang dilakukan terhadap kita. Tetapi benarkah keadaan kita menjadi lebih baik? Apakah kita sungguh-sungguh merasa nyaman ketika seorang supir memotong jalan di depan kita? Apakah kita merasa nyaman ketika mengkritik seorang teman yang membuat kita merasa dilecehkan? Atau mencoret nama seorang teman dari daftar undangan acara pesta kita? Bagaimana perilaku kita yang menjijikan terhadap orang lain dapat kita terima dengan nyaman ketika dilakukan orang lain terhadap kita? Saudara, pembalasan kita
menciptakan suatu pola bersikap dan bertindak. Juga kalau pembalasan itu sungguh setimpal. Pembalasan itu menyuburkan kemarahan dan kebencian di kalangan kita. Kemarahan dan balas dendam yang kita lakukan melukai orang-orang lain. Dan luka baru ini selanjutnya memupuk kemarahan dan dendam dalam hati mereka, seraya akan membakar sakit hati yang tiada henti. Nah, saudara terkasih, satu-satunya jalan untuk keluar dari lingkaran negatif ini adalah menghentikan semua permainan. Penangkal balas dendam adalah pengampunan. Pengampunan memutuskan lingkaran tindak agresif dan pembalasan yang diciptakan oleh nafsu balas dendam. Kalau hidup kita dikendalikan oleh balas dendam, kita tidak akan bebas. Anda telah merusak nama baikku, maka aku akan balik merusak nama baik Anda. Kita dikendalikan oleh reaksi kekuatan-kekuatan luar diri kita. Kita tidak bebas untuk membuat keputusan yang akan memampukan kita untuk bertindak sebagai manusia dan meningkatkan martabat pribadi kita. Saudara terkasih, sayangnya ada orang-orang religius yang mengamalkan iman tetapi tidak pernah menghayati amanat belas kasih. Banyak tindakan kekerasan dilaksanakan atas nama Allah. Ya, kadang-kadang konflik, bahkan konflik yang paling sengit, bahkan pembunuhan yang paling sadis, itu terjadi di tempat yang sudah lama menganut tradisi Kristiani. Itu berarti apa, saudara terkasih? Bahwa Injil belum benar-benar meresap ke lubuk hati umat, belum betul-betul meresap ke dalam hati masyarakat, sehingga pesan Injil tidak mempengaruhi peri hidup saudara-saudari, masyarakat kita maupun umat kita sendiri. Kekejaman muncul sebagai balas dendam atas kekejaman. Lingkaran kekerasan terus berlanjut tanpa henti. Pada tingkat masyarakat dan keluarga-keluarga, banyak sekali telah terjadi perpecahan yang memprihatinkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Akibatnya apa, saudara-saudara terkasih? Yang terjadi adalah kebencian, dengki, iri hati, balas dendam. Nah, saudara terkasih, hanya rahmat pengampunan yang dapat membebaskan kita dari semua itu.
saudara-saudari yang terkasih, kita harus datang kepada kuasa salib. Salib Yesus adalah pembebas kita. Salib ini bertutur tentang belas kasih Allah yang berlimpah-limpah. Ketika kita manusia tidak memiliki jalan keluar dari segala kungkungan kemarahan, segala macam kebencian dan balas dendam, Allah menjelma menjadi salah satu dari kita, sehingga kita dapat ditebus. Allah tidak acuh tak acuh terhadap macam-macam konflik, macam-macam pertikaian, macam-macam peperangan, macam-macam penderitaan yang terjadi di antara kita, dan terhadap kesulitan-kesulitan kita dalam menemukan pemecahannya. Balas dendam, dendam kesumat, dendam yang turun-temurun, semuanya telah merusak umat manusia sejak awal mula. Saudara, dalam tahun-tahun terakhir ini, bahkan di akhir-akhir bulan pun di awal-awal bulan ini, kita telah menyaksikan realita yang amat mengerikan, yakni pemusnahan manusia, pembunuhan, macam-macam tindakan kekerasan karena kebencian dan balas dendam. Apa yang hilang? Saudara terkasih, pemahaman mengenai salib Kristus. Inilah jalan terakhir untuk memutuskan rantai kekerasan. Ketika Yesus bergantung di salib, kebaikan mengalahkan kejahatan, kasih mengalahkan kebencian. Yohanes Paulus II mengingatkan kita. Dia katakan, salib itu ibarat sentuhan kasih pada luka-luka paling perih yang menyayat jasmani manusia. Salib adalah perwujudan cinta yang penuh belas kasih bagi orang miskin, bagi para penderita dan orang-orang yang ada dalam penjara, bagi orang-orang buta, bagi orang-orang tertindas, dan bagi orang-orang berdosa. Karena dalam saliblah perwujudan cinta Allah yang penuh belas kasih mencapai puncaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, pada salib Yesus menerima tamparan terakhir pada wajahnya. Dengan ikhlas, Yesus memberikan pipinya yang satunya. Ketika dipaku pada salib, Yesus tidak merontak dan tidak berbalik memukul para serdadu yang menimpa atas rasa sakit yang sungguh-sungguh tidak adil dan secara fisik amat mengerikan. Sebaliknya, pada saat itu ia berseru, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Hati yang mengampuni atau hati pengampunan ini telah mengembuskan kehidupan ke dalam dunia dan memberi kita harapan baru, bahwa kita tidak akan dijerumuskan ke dalam lingkaran kebencian dan kekerasan. Tidak ada lagi tindakan moral bejat yang akan beroleh kemenangan. Dari kejahatan moral terbesar yang pernah dilakukan orang, yakni adalah penolakan dan pembunuhan putra Allah. Rahmat Allah semakin melimpah dan mendatangkan karunia kekuatan dari salib Yesus. Kuasa pengampunan yang kreatif selalu tersedia, bahkan dalam situasi ketidakadilan yang paling mengerikan sekalipun. Saudara terkasih, penghinaan dan pelecehan yang dialami dari penyiksaan yang ia alami semenjak ia membiarkan segala konsekuensi dari dosa dunia ditimpakan ke atas jiwanya. Tidak mengherankan bahwa ketika mengalami sekarat,
ia berteriak, "Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku?" Ini adalah jeritan dari lubuk hati manusia yang telah menderita sedemikian hebat lewat serangan-serangan kemarahan, serangan-serangan kemarahan, kebencian, dendam yang terus-menerus, yang saat ini ia turunkan ke dalam lubuk hati kepedihan kita yang paling dalam. Dengan menjadi salah satu dari kita, Yesus mengubah kebencian menjadi kasih, kejahatan menjadi kebaikan, perbudakan menjadi kemerdekaan. Ia telah membalikan bentuk paling buruk dari vonis dan hukuman, yakni penyaliban Romawi, menjadi tanda permanen kasih Allah yang lestari dan penuh belas kasih. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian 2 Korintus 5:21. Dosa tidak lagi memiliki kuasa atas kita. Kita tidak lagi dijerumuskan oleh kemarahan, kebencian, dan balas dendam. Kita dapat berjalan dan dapat berjalan bebas oleh karena Yesus. Ia telah mengambil semua dosa kita dan memikunya, sehingga tindakannya dapat diperhitungkan satu kali untuk selama-lamanya. Kalau kita tidak mengeraskan hati kita terhadap Dia, kita akan dapat mengalami bertumbuhnya dalam hati kita rahmat untuk mengampuni. Dan rahmat itu kita akan mendapatkan kuasa untuk memutus mata rantai negatif yang ganas, yang cenderung membinasakan kita sebagai makhluk insani. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, apabila kita merasa sulit untuk mengampuni, akan sangat menolong kalau kita membayangkan kita sendiri bersujud di kaki salib bersama orang yang harus kita ampuni. Sambil berdiri di kaki salib bersama orang yang menyiksa kita, kita menyadari bahwa hanya karena belas kasih Allah lah setiap orang dari kita dapat tetap berdiri. Seperti dia katakan oleh pemazmur, "Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang." Demikian Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Nah, darah Yesuslah yang menyatukan kita dan memberi kita damai. Sambil berdiri di kaki salib, kita dapat membiarkan darah mulia Yesus yang ditumpahkan untuk setiap orang dari kita, melunakkan hati kita dan memampukan kita untuk mengampuni dan untuk merengkuh sesama dengan tulus hati. Ya Maria, Bunda manis, pembantu manusia, hendaklah memilih kami dalam lembah dunia. Kami ini anakmu, kami minta berkatmu, kami minta, kami minta, kami minta berkatmu. Ya Maria,
dan berjemur. Jalan kami licinlah, kanan kami pimpinlah. Tangan kami pimpinlah. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah renungan kita yang singkat tentang pengampunan. Marilah kita mohon bantuan doa Bunda Maria. Semoga ada damai, ada cinta kasih, dan ada persaudaraan istimewa di tanah kita, tanah Kei, Maluku Tenggara. Marilah kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertai juga. Semoga saudara sekalian dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam. Kita akan jumpa lagi pada esok malam tentang belas kasih dan pengampunan.